Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Atau kama qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusiru fil ardi summa anzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang saya muliakan, sesuai dengan acara bahwa saya ditempatkan pada urutan yang terakhir, saya yakin apa yang disampaikan oleh dua orang pembicara pertama tadi itu sudah demikian jauh. Tapi saya yakin pula masing-masing kita punya cara sendiri-sendiri. Begitu. Saya biar ditempatkan di kelas terakhir, asal ada yang tidur di situ saya teriak. Masalahnya begini saudara, orang tidur itu menurut kiai-kiai kita ruhnya naik ke atas. Khawatir kalau tidur rohnya nggak balik lagi. Ini masalahnya. Dan malaikat tuh sejak dari sore tadi sudah standby di sini. Malaikat pada masa Orde Baru sekarang ini bawa pensil sama stip. Pertama datang taruh angka 6. Begitu dia lihat yang tidur cabut stip, hapus 4,5. Bingung itu saudara. Jadi oleh sebab itu mudah-mudahan malam ini sesuai dengan tema yang saya bacakan tadi itu, janji Allah di dalam Al-Quran, sungguh Allah Ta'ala telah menciptakan neraka jahanam itu spesialis buat dua golongan makhluk Allah, yaitu jin dan manusia. Manusia dan jin yang bagaimana? Termasuk kita, termasuk siapa saja yang hadir maupun yang tidak hadir, yaitu mereka yang dikasih hati tetapi tidak digunakan hatinya untuk mengimani Allah dengan sebaik-baiknya. Mereka dikasih mata tetapi tidak mau melihat betapa besarnya dan luasnya rahmat dan karunia Allah. Mereka dikasih telinga tetapi mereka tutup telinganya untuk kebenaran yang tidak benar digunakannya telinga itu. Mereka yang demikian itu kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih cilaka lagi. Kemudian kedua, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah, bukan aku berlindung kepada Allah. Yang di televisi itu aku berlindung kepada Allah. Di sana a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Pengertian dengan kepada ini lain, saudara. Kalau kepada syukur-syukur, kalau diterima nggak diterima nggak apa-apa, itu namanya kepada. Tapi kalau berlindung dengan Allah, kita minta di mana saja manusia berada, Allah Ta'ala akan melindungi kita dari segala macam fitnah, dari segala macam cobaan. Itu yang kita minta, saudara. Amin. Saya telah datang. Tadi sudah diumumkan oleh panitia, sedikit gangguan teknik. Bukan soal yang baru, biasa itu. Langganan. Intel semua gang sudah steling dari jam 12 siang. Yang ditunggu potongannya kayak ubur-ubur. Begini, Ustadz nggak ada potongan Ustadz. Kang kredit boleh. Begini, coba.
Jadi di situ keistimewaannya, bingung yang mana ustadznya. Malah yang jemput, yang antar yang disebut ustadz. Pakai safari, neces deh ke Pak Lurah. Itu yang disangka ustadz. Yang beginian ustadz. Yuh, kecil kan. Memang lolos, cepat lolos kalau yang kecil. Panitia anak muda-muda baru mulai mengaji, saudara. Orang tua mencucurkan air mata bahwa di negeri yang 39 tahun diperingati kemerdekaannya ini masih berlaku situasi teror mental terhadap remaja-remaja yang mau bangun, yang mau sadar akan arti daripada sebuah kemerdekaan itu. Nanti ini belum ceramah ya. Ini baru cerita. Begitu masuk dengan jalan yang berliku-liku, alhamdulillah saya ditempatkan di tempat VIP oleh panitia di belakang kurungan ayam. Pakai disuruh buka peci lagi, saudara. Ustaz jangan pakai peci. Kenapa? Takut ayam salah pandang. Ya. Akhirnya duduk di belakang kurungan ayam. Mau nggak mau, jajal aja kalau duduk di kurungan ayam bagaimana coba. Enak enggak itu? Tapi pada waktu itu aneh kok enggak bau tai ayam, aneh. Tadi itu saya jadi bingung sendiri. Begitu selesai berbicara, keluar jalan belakang. Entah berapa kali nyebrang nggak tahu deh, nanjak, belengkok, masuk lagi. Ya, ini 2 kali aja begini nggak beranak lagi saya. Begitu. Saya bilang panitia biarkanlah saya jalan ke depan. Preman sama preman, siapa yang duluan tancap itu begitu. Tapi panitia bilang jangan, masih panjang perjuangan kita. Biarin, saya nggak pulang ke rumah ngapain? Ibunya anak-anak sudah dibilangin kalau saya nggak pulang, lu masih muda kawin lagi nggak apa-apa. Kita udah nggak laku di negeri ini. Tapi bagaimanapun saya hormati, saya angkat topi sama panitia. Yang sampai nangis-nangis kepingin ke kita ini. Alhamdulillah, ini semuanya ini perlu didorong yang begini ini. Perlu. Itulah kisahnya. Banyak liku-likunya nggak usah diceritain. Menambah sakit hati, Bu. Gak apa-apa ya. Ntar ini nanti dikaitkan saja. Hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 10 November yang lalu, pada zaman hidupnya almarhum Bung Tomo, pernah kota Surabaya yang begitu indah dinaungi oleh suara syahdu, suara yang menggentarkan hati-hati nurani manusia. Yang iman dan yang ingkar sama-sama bergetar hati mereka dengan kalimat yang suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar di seluruh antero Surabaya pada waktu itu. Bahkan kalimat itu masih abadi sampai hari ini dan seterusnya. Akan tetapi tidak perlu dikumandangkan lagi. Tabu buat masyarakat Indonesia. Sebab pemerintah sudah merencana jangan sebut-sebut Allah, cukup sebut Tuhan. Negeri ini adalah ciptaan burung Garuda, bukan ciptaan Allah. Kita semua hidup di bawah rahmat daripada ketiaknya burung Garuda. Padahal kita semua ini hidup di bawah naungan rahmat Allah. Fabima rahmatin minallah. Tidak ada yang terjadi keistimewaan di muka bumi ini melainkan rahmat Allah. Oleh sebab itu, kul siru fil ard. Katakanlah wahai Muhammad, proklamirkan kepada Fir'aun ini adalah berasal daripada manusia miskin. 2000 tahun yang lalu peristiwa ini kita perbaharui, barangkali ada kecocokannya. Fir'aun diangkat oleh masyarakatnya dengan dukungan sepenuh hati. Tukang cendol, tukang bubur, tukang bakso ikut-ikut menusuk untuk mengangkat yang namanya Fir'aun. Di antara orang-orang yang ada di sekitar Fir'aun itu adalah serigala bermantel manusia. Yang paling pintar merayu dan memuji Fir'aun.
Kebetulan Firaun adalah manusia yang paling gila pujian. Oleh sebab itu dua faktor kehidupan manusia, saudara. Pandai memuji adalah iblis, senang dipuji adalah Firaun. Hati itu. Siapa yang senang dipuji? Firaun. Siapa yang pintar memuji? Iblis. Iblis bukan iblis. Iblis itu adalah kombinasi dari setan dan iblis. Itu saudara-saudara. Lama-kelamaan Firaun sudah melihat dirinya. Ar-ra'ahu stagna, dia kaca dirinya semakin hari semakin hebat. Oleh sebab itu perlu mendapatkan penghormatan sebanyak-banyaknya. Datang dari satu provinsi memberikan penghormatan. Sehingga timbul niatan Firaun pada waktu itu untuk memprogramkan satu pembangunan nasional. Pembangunan 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan min. Fir'aun melaksanakan program pembangunan besar-besaran dengan segala macam kerusakan dibikin oleh Fir'aun demi pembangunan. Dia tidak peduli dengan air mata rakyatnya, dia peduli dengan darah rakyatnya. Yang lemah ditindas, yang kaya menjadi raja pada waktu itu. Yang pandai mencari muka itulah yang senang hidupnya pada zaman Fir'aun. Sehingga terjadilah adegan sedih dalam kerajaan Firaun pada waktu itu. Dua golongan tercipta langsung. Satu kelompok-kelompok melarat. Mereka ini adalah orang-orang yang antipati terhadap kepemimpinan Firaun. Satu kelompok lagi adalah anjing-anjing penjilat. Piaraan Firaun yang pandai menjilat, mengipas-ipaskan ekornya di hadapan rejim Firaun laknatullah pada waktu itu. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara yang mau beli bibit anjing, datanglah ke rumah saya. Tersedia bibit anjing yang baik sekali, yang pandai menjilat, kami jual di sana. Silakan yang mau piara anjing, galaknya jadi, pandai menjilatnya jadi. Di Tanah Abang banyak yang jual anjing begitu. Saudara-saudara yang terhormat, akhirnya praktek ini dilaksanakan oleh Firaun, mengkuras semua yang ada. Tidak ada lagi harta rakyat. Rumah rakyat digusur, tanah rakyat dirampas, kebun kopi rakyat dirampas, karet rakyat dihabisin, laut rakyat dimakan juga. Semua bini-bini rakyat diobyekin juga. Pada waktu itu. Ya. Akhirnya melihat semakin hari dalam tiap-tiap pelita Firaun laksanakan semakin merasa bahwa dia adalah manusia paling super di dunia. Sekali waktu Allah goda Fir'aun. Dia goda dengan satu mimpi yang cukup indah tetapi meresahkan. Pagi-pagi Fir'aun bangun, disuruh minum kopi, dia tidak bisa minum kopi. Selentang salah, miring salah, duduk salah, tidur salah. Bertanyalah Menteri Sekretaris Negara Fir'aun pada waktu itu, Menseknek. Tuanku Baginda Raja, apa gerangan yang Tuan alami? Ini cerita, saudara, 2000 tahun yang lalu. Ya, itu. Saya bermimpi. Apa kira-kira makna mimpi saya ini? Tuan Baginda, mimpi yang menyebabkan Tuan resah ini adalah keresahan nasional. Oleh sebab itu perlu kita cari dukun yang ampuh untuk menerjemahkan mimpi Firaun. Baik kalau begitu. Besoknya kabinet Firaun mengadakan rapat kabinet terbatas bidang Polkam. Perlu mengundang para dukun di seluruh negeri mulai dari tingkat desa sampai tingkat provinsi. Pada ketika itu ramai orang daftar jadi dukun. Yang tidak pernah jadi dukun ngaku diri dukun. Kayak kita juga yang pernah lap-lap sepatu Belanda malah jadi veteran. Yang hilang kakinya sebelah enggak diakui sebagai veteran. Masa umur 40 tahun jadi veteran? Lu baru waktu itu baru masih ingusan, angka 11 naik turun udah jadi veteran. Buku mana sih yang lo pakai, punya pikiran aja kalau jadi orang. Kalau ada veteran yang umurnya 38 tahun jangan pakai nanya. Datang saya veteran, umur berapa? 39 tahun, pegang kaki, pegang tangannya, masukin di kali, suruh minum air. Kalau sudah kaku dikit, jemur.
Udah begitu aja deh tuh, makan tuh air asin. Ini akhirnya berkumpullah semua dukun, disediakan fasilitas, hotel, uang belanja, segala macam disediakan. Naik kendaraan gratis. Seumur hidup belum pernah. Siapa yang nggak tergiur hati, rame-rame hidup Fir'aun. Fir'aun bapak kita, hidup bapak pembangunan, bapak pembangunan. Oh iya, kena juga gue kalau begitu. Nggak apa-apa, memang kebenaran itu begitu. Ada kalanya kena kita sendiri, ada kalanya kena orang lain. Begitu. Cuman yang paling marah ada bisulnya. Rasa diri punya bisul, jauhan dikit. Itu mestinya. Kalau nonton begini. Akhirnya saudara-saudara telah terkumpul di ibu kota para dukun. Maka diadakanlah seminar perdukunan. Sebelum seminar dilaksanakan, maka dibentuk panitia perdukunan, Ikatan Dukun Nasional. Ada ketua Federasi Dukun, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan lain-lain sebagainya. Maka diputuskanlah bahwa akan lahir generasi yang menghancurkan kelestarian kekuasaan Fir'aun dan antek-anteknya. Maka oleh sebab itu perlu kita adakan kebulatan tekad, sepakat kita meyakini bahwa mimpi beliau ini bermakna akan lahir generasi. Tanda tangan semua dukun, disampaikan kepada kabinet. Fir'aun nggak ngerti ini apa maksudnya. Oh, kalau begitu oleh Menteri Sekretaris Negara diundang semua menteri kabinet, rapat paripurna kabinet. Dibahaslah makalah hasil daripada konferensi. Makalah apaan sih, saya nggak tahu deh pokoknya. Pokoknya oret-oretan begitu aja lah bahasanya, kampungan. Akhirnya diputuskan dalam rapat paripurna kabinet bahwa perlu ada pencegahan sedini mungkin untuk tidak boleh lahir generasi laki-laki yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mulai hari ini dan seterusnya, tugas ini saya limpahkan kepada Menhankam. Menhankam mengundang semua panglima-panglima di tiap-tiap kodam seluruh negeri. Maka perlu kiranya di dalam rapat itu dibentuk laksusda untuk mengkoordinir tugas pencegahan dan penjagaan siapa yang melahirkan anak. Maka semua pada waktu itu ibu-ibu pada gelisah. Kawin butuh, beranaknya ini jadi pikiran. Iya. Kalau ada orang baru kawin aja Hansip datang. Baru kawin mah. Iya nih, jatah gue ya. Jatah apa antar kalau bini lo beranak gue yang liatin. Setiap satu anak dapat biaya. Maka pada waktu itu tidak boleh ada lahir anak laki-laki. Itu sudah diteror demi pembangunan, demi kemantapan ekonomi, stabilitas nasional dan lain-lain sebagainya. Maklumlah Fir'aun itu orang bodoh-bodoh pintar. Tampangnya si tolol tapi licik. Ya, itu Fir'aun tuh. Siapa yang tolol dan licik? Nah, Fir'aun itu. Kelihatan si dia ini pantas, tapi nipunya kelihatan. Tuh Fir'aun nih. Ini cerita 2000 tahun yang lalu. Dipandang nih ceritanya ini. Bisa selesai jam 3 subuh. Sandiwara. Kalau kawan kita sih boleh aja kita atur. Kasih yang laki ya, yang perempuan ya. Begitu. Tolong otak ditaruh di dengkul begitu. Kenapa demikian? Menurut analisa para teknokrat Fir'aun, bahwa demi kejayaan Fir'aun, demi kelestarian kedudukan Fir'aun, demi jangan sampai melarat 7 turunan, menurut analisa Fir'aun bahwa cara ini paling efektif. Padahal Allah katakan
Jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuqukum wa iyyahum in qatlahum kana khit'an kabira. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu itu lantaran kamu takut ditimpa oleh kemiskinan. Allah Ta'ala yang memberi kamu makan dan anak-anak kamu. Kalau sampai kamu terlibat main cekik anak, main sedot anak, main pasang kondom, main spiral, tunggu tanggal mainnya. Kamu telah melakukan kejahatan yang teramat besar. Ucapannya demikian, saudara. Enggak melarang, cuma ngatur. Sama juga kayak kita, enggak melarang, cuma harus bisa diatur. Anak itu dua. Menurut Fir'aun bahwa kelaparan itu akan datang kepada manusia apabila penduduk ini tambah banyak. Fir'aun adalah manusia yang meletakkan otak bahwa wahyu Allah. Padahal wahyu itu luar biasa. Bagaimana bisa mungkin Musa itu bisa lahir di tengah-tengah keganasan Fir'aun? Begitulah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Silakan tipu. Akhirnya semua orang ketakutan. Diudik-udik yang tanahnya masih luas, pakai diuber mukoramil. Digubuk-gubuk, ditelanjangin anak orang, dipasang spiral. Akhirnya di kalangan ulama yang pro pemerintah mengeluarkan fatwa bahwa yang dilarang oleh agama itu, kalau kita sekarang, dulu Fir'aun, ya Fir'aun dulu itu lain ayatnya, sekarang ulama kita lain pula ayatnya. Bahwa saudara, ya perlu kiranya kita menunjang program pemerintah. Yang dilarang itu adalah vasektoni, tubektoni, dan Tony Ardi. Itu yang dilarang. Tahu vasektoni, tubektoni? Saya nggak tahu. Kebiri, Bu. Kebiri, ya bahasa kebiri. Orang juga tahu kebiri. Kebiri. Kambing jadinya urusannya. Tapi kalau pasang spiral, boleh. Selama pemasangannya itu dilakukan oleh wanita. Keputusan Muktamar Konferensi Majelis Ulama Indonesia. Lain, ini bukan Fir'aun, Indonesia. Campur-campur jadi enak. Ya mesti begitu kalau cerita masa dulu melulu. Sekarang juga mesti dicampur begitu. Boleh pasang spiral asal wanita. Tapi kalau tidak ada dokter wanita, boleh dokter laki-laki asal yang akan menyaksikannya itu suster dan suaminya. Kaji ini suaminya. Pasang spiral itu perlu rogok-rogokan. Satu itu. Dan kedua, si dokter yang pasang itu memerlukan senter kecil. Dua. Coba itu. Istri kita dandan rapi datang ke sana, ngangkang. Itu dokter main senter kecil. Suaminya berdiri di belakang. Liatin itu dokter yang bukan muhrim, rogok-rogok istri kita yang sah. Suaminya muka tembok, istri muka badak. Kambing kalau dirogok ada ngamuknya, saudara. Nah, bini kita yang kita nikahi pakai ngutang, nggak ada keberakannya sekali. Malah masang, coba hitung. Otak pakai di dengkul, Bu, ya. Nafsu aja jadi. Maksain diri mendingan cerai. Saudara, ceraiin aja deh. Bini apaan begitu? Gue yang punya istri belum pernah ngeliat nih orang lain rogok-rogok. Enak nggak itu? Keramat tunggak yang namanya tempat lokalisasi WTS, wanita tunasusila, enak didengarnya. Bahasa sekarang mesti begitu, bahasa yang indah-indah. Lokalisasi wanita tunasusila. Maknanya bikinin kebun. Di dalamnya itu pelacur. Di pintu gerbang dijaga oleh aparat keamanan. Ada undang-undang tertulis, tidak tertulis di situ. Barang siapa yang masuk ke dalam kebun ini, kemudian melakukan maksiat sebanyak-banyaknya menurut kemampuan uangnya,
sah menurut Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya kan begitu kan? Nggak ditulis. Barang siapa yang melarang orang berbuat maksiat di dalam kebun ini telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, strep KUHP, KUHP, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau orang ngaji dilarang, aneh itu, aneh. Orang masuk ke sana enggak, ditanya, jangan masuk di situ. Kenapa? Orang yang masuk ke tempat lokalisasi itu tidak pernah merasa berbuat jahat. Tidak. Kata si lelaki, enggak, saya bayar. You tahu uang itu dikemanakan? Enggak tahu. Sepertiga untuk WTS-nya, sepertiga untuk mucikari alias germo sambar geledek, sepertiga pajak ke pemerintah. Berarti saya tidak berzina, saya berpartisipasi kepada pembangunan nasional. Jadi nggak zina lagi. Coba itu gila benar ditogut. Coba hebat itu, senjata dibeli udah agak lagi pakai nanya lagi. Kamar yang mana Pak? Gila. Kamar yang mana? Coba. Ini tanda kiamat sudah dekat, saudara. Kalau yang jahat dianggap benar, yang benar begini dianggap jahat. Berapa sulitnya sih mau balik ya? Balik kecil. Saya datangi rumahnya nggak pakai nanya dor, udah beres. Kemudian lagi bicara begini, angkat itu. Ntar besok mayatnya jangan dikuburin tuh mau balik. Arak se-Jakarta. Tapi ingat, satu orang Muhammad Nasir meninggal dunia di atas mimbar. Itu menentukan terjadinya perang fisik di Republik Indonesia. Namanya ini yang berat, saudara. Nggak pakai kurang-kurang, Nasir tuh. Iya, pikiran orang sih di sono, tahu-tahu yang begini. Iya. Tulis spanduknya, mayat Muhammad Nasir mati di atas mimbar, ditembak petugas arak seluruh Jakarta. Jadi perang, saudara. Hati-hati tuh. Yang lain-lain sih kecil namanya. Sarifin Maloko, Kader Jelain kecil, ini nama gede. Aduh. Makanya petugas nggak berani bikin surat larangan buat saya. Ada lurah bego, dibikin surat larangan. Kita fotokopi surat, kasih semua negara-negara yang punya minyak bahwa Pak Nasir dilarang ceramah. Disangkanya Nasir not, ya sudah makan. Ya. Ini penyakitnya, saudara. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, saudara. Ayo, ini menang nama soalnya. Hanya panitia jangan kurang-kurangin nama saya, tetap Nasir, nggak pakai titel-titelan. Gitu. Itu Pak Nasir berkali-kali naik haji, nggak angkuh, nggak sebut Haji Nasir, nggak. Kita baru tumben lihat Ka'bah catnya putih aja belagu. Ini modelnya itu. Maka oleh sebab itu, saudara, mau balik itu gampang. Hancurkan mereka. Tembak. Kemudian keterangan bebas Golkar. Yakin saya, itu yakin. Dulu zaman dibecak Nasakom. Di mana-mana Nasakom. Begitu tahun 65 pada ngumpet. Bikin keterangan G30 SPKI. Kita ini orang yang disetengah matiin sama PKI sebelum meledaknya PKI. Malah dituduh PKI. Lucu nggak itu? Lo yang PKI, tai bener lo. Bener jadinya. Masa PKI bawa-bawa ayat? Ngomong soal neraka surga, kan nggak mungkin. Lihat-lihat tampang orang dong. Masa ngomong gablak-gablak aja, ngomong mentang-mentang puasa. Jangan begitu. Ada masanya, ntar lo takut sama tukang beca aja lo sujud, ntar liatin aja. Ceritanya masih jauh. Belum. Cerita. Jadi itulah Firaun pada waktu itu. Melarang manusia melahirkan anak. Seperti kita sekarang ini. Alasannya boleh pakai kondom saja, Bu. Kiai rame-rame, kiai masuk masjid khotbah kampanye kondom, coba. Masa kiai sampai kampanye kondom, kan keliwatan kafirnya itu. Kondom kok
Yo Kiai Kondom. Ini memang sudah saatnya Allah Ta'ala bikin neraka buat manusia kita ini. Kenapa? Kondom aja dihotbahin. Ini ada ini, saya terima hasil khotbah, saya bacain, biarin deh. Biarin. Kali-kali kepala KUA-nya datang. Khutbah Jumat 17/8/84 di Masjid Babut Taib, Papanggo, oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mubakir, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Priuk. Isi ceramahnya, catat nama orangnya. Cacat aja, besok-besok kita colek deh ya. Iya, biarin aja. Biasawan. Mati pelan-pelan itu sangat sakit, saudara. Saudara, dosa kalau menghadiri mubalik yang keras, tukang hasut, fitnah dan lain-lain. Dan doa saudara tidak akan diterima oleh Allah. Ini kan kelewatan ini. Kelewatan, yang terima doa Allah, bukan urusan pemerintah, tolol. Terima doa ini. Ya datang ke sini biar bercocol ubun-ubunnya. Ini urusan lalu lintas doa aja pakai dia yang ngatur. Ini udah jadi Tuhan nih Haji, ini jin nih. Kedua, kita harus yakin dan menerima asas tunggal Pancasila, karena yang mendukungnya adalah para ulama. Islam bukan agama ulama, Islam bukan agama ustadz, Islam bukan kiblatnya ulama. Islam berkiblat hanya kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau ketemu ini haji nanya, Pak, makan pel Sudirman berapa lembar, Pak? Itoin aja biar nggak bisa tidur deh. Iya soalnya. Nih saudara-saudara, mudah-mudahan ini Pak yang satu ini insya Allah diamankan oleh Allah di dunia ini. Saya anjurkan supaya Bapak yang punya surat ini cepat-cepat tobat deh, pagian tobat. Dosa ini, masa dengarkan ceramah dosa kan kelewatan nih. Nggak diterima doa. Yang berhak menerima doa manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan urusan lurah, bukan urusan KUA, bukan urusan siapa, melainkan urusan pribadi hamba Allah itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak ajaran begitu dalam Islam? Ada. Ini mah rumah tangga orang dimasukin. Ini calon Fir'aun Tanjung Priuk. Iya, dia mau menyaingi Tuhan, mau menyaingi Allah. Orang berdoa aja nggak sampai. Doa lo yang nggak sampai, urusan besek aja sih lo kalau berdoa. Saya bacakan ini amanah. Kalau nggak dosa saya mesti dibacakan biar umat tahu bahwa masih ada kiai yang melarang orang ngaji, melarang orang berdoa, menyuruh menerima asas tunggal Pancasila, membuang jauh-jauh Islam. Ini kiai ini saya rasa ini tamatan PKI ini orang. Saudara-saudara yang akhirnya saudara-saudara kembali kepada cerita semula. Ya. Setelah sekian lama Firaun mengadakan pencegahan terhadap lahirnya manusia di bumi Allah ini, tapi Allah berjanji, kau menipu, aku pun menipu. Allah paling hebat nipunya. Akhirnya Nabi Musa beranak. Aneh itu. Sampai kebingungan emaknya. Mau diapain nih bocah? Akhirnya Allah perintah supaya dihanyutkan di sungai. Anehnya yang terima adalah keluarga Firaun yang sedang piknik ke pinggir laut. Ambil, apa itu? Barangkali lain ini manusia ini. Berhubung kita nggak punya anak, kita ambil aja buat anak deh. Karena istri adalah mempunyai keturunan merayu paling nomor satu di dunia, loyo Firaun. Makanya kalau Firaun, kalau pemimpin sudah masuk suami
menjadi suami, kemudian istrinya memegang peranan untuk merayu suaminya. Jangan kata duit, saudara, batu bisa jadi duit. Udah pi, udah aja papi, diusur aja rumah orang tuh orang-orang miskin semua tuh pi, buat kita ntar Cina kita jualin tuh, Cina lagi, gosor aja nanti kita jual sama Cina, modelnya itu. Soalnya masalahnya ini bini pandai merayu, tapi kalau rayu untuk kebaikan itu bagus. Panitia sudah pernah belajar malaikat belum? Sudah. Malaikat tuh nggak minum. Iya kan? Yang bicara ini bukan malaikat. Biarin panitia juga mesti dikenain. Jadi rata. Supaya jangan orang kita mengatakan fitnah, sentimen, enggak, panitia aja kita gubugin. Tuh, ini jujur namanya. Bukan begitu. Air putih aja sudah. Hadirin yang terhormat, akhirnya Nabi Musa alaihi salam setelah dipungut oleh Firaun dibawa ke istana, dikasih susu cap sapi nggak mau, kasih pisang ambon nggak mau, yang cap unta nggak mau, cap kuda nggak mau, semua susu kaleng yang ada dalam dan luar negeri nggak diterima, nangis. Akhirnya dijajah, diumumkan semua warga ibu kota yang bisa nyusuin bocah harap datang ke istana, gaji gede. Pada daftar orang-orang menyusuin, tidak satu pun yang diterima, hanya satu wanita. Begitu diasongin, netek tidur tuh baik. Selidik punya selidik ibunya. Akhirnya si ibu ini ditawarkan oleh Firaun bahwa Anda harus menyusu anak saya bayar. Saya jamin ongkos pulang pergi, rumah dibangunin semua. Siapa yang pernah menjadi bayi yang kalau ibunya menyusukan dibayar oleh istana? Ada nggak? Nggak ada, cuma Nabi Musa. Hebat nggak Allah nipu itu? Coba itu. Dia yang beranakin bocah dibayar istana di saat-saat itu. Biarin cari obat, kalau nggak dikasih hamil nggak bakalan hamil. Udah hamil, jajal bisa beranak nggak bisa. Nah ini baru bagus. Konten 10 MT. Gas ini masih penuh saudara-saudara. Dikit lagi. Kalau sudah dibawa mesti diturunkan kan begitu. Setiap gelas yang kosong harus diturunkan. Tidak mau turun, seret rame-rame. Di gelas kosong ngapain nongkrong aja, udah nggak ada apa-apanya. Ganti sama yang baru biar segaran dikit. Iya, udah kosong, tolol, masih mau nangkring aja. Gede omong, nggak bisa, saya doang yang gelas, yang lain muk, tolol. Nggak begitu. Kosong turun lagi. Itu urusan gelas, saudara. Ya memang begitu. Tiap-tiap pergantian gelas itu tidak boleh satu suku lain. Ya, yang tadi agak gepeng, yang ini bergerindil. Iya dong, begitu. Kayak kita juga jangan Jawa melulu. Jangan, sekali-sekali Sulawesi, sekali-sekali Sunda, sekali-sekali Batak, sekali-sekali Sumatera, begitu. Ini Jawa melulu. Ini, jadi kenapa jadi kita bicarain soal gelas urusannya? Emang ada bagusnya masuk dalam rekaman itu. Saudara-saudara yang terhormat kembali, Nabi Musa dibesarkan oleh Firaun dengan segala daya upaya. Akhirnya Firaun Nabi Musa sampai umur 2 tahun, 3 tahun, sampai hampir 4 tahun. Lagi bercanda ceritanya, bercanda sama Firaun. Konyol itu, memang dari dulu udah ketahuan bangornya Nabi Musa itu. Lagi bercanda Firaun, langsung aja dicabut kumis Firaun. Keki Firaun belum masuk dalam kamar, ambil pedang itu. Pada saat itulah mulai terlihat adegan di dunia ini ada orang tua ajak ribut anak-anak. Kalau di kita nggak ada, cuma
Zaman dulu pernah ada mahasiswa yang senjatanya cuma spidol dengan kertas dihadang dengan mitra liur dan lain-lain. Firaun. Ya. Ini anak PII mau ada ceramah. Punya senjata apa? Tulisan. Mau dibawain panser kocak nih Firaun begini. Memang cerita 2000 tahun yang lalu mesti masuk kita sekarang kan begitu. Kira-kira ada nggak di Indonesia? Ada. Anak-anak sekolah mau ngaji nggak boleh, mau adain ceramah agama nggak boleh, mau pakai busana muslimah nggak boleh. Katanya gerah. Nah yang nggak pakai yang tahu gerah, gue yang pakai nggak bergerak. Oh benar. Alasannya gerah, apaan gerah? Nah dia yang pakai nggak merasa gerah. Kenapa orang lain yang gerah? Itu namanya campur urusan orang. Maka kalau ada di sekitar Tanjung Priok ini kepala sekolah melarang anak-anak pakai jilbab, datangin. Datangin. Kali tahu, Bapak kepala sekolah ya? Iya, Islam. Tinggal berapa hari lagi Bapak mau hidup? Gituin aja. Tenang aja. Gituin aja deh. Kalau bisa Bapak baiknya ngopi aja sekarang nih ngopi. Bawa deh. Saya mau ngomong baik-baik Pak. Islam nggak melarang begini. Mau gimana saya begini-begini? Ngopi deh. Selesai ngopi, jalan pinggir jalan. Kebetulan gelap, cap. Nah, wassalam Pak ya. Jalan belakang aja deh. Saya duluan. Gitu kenapa? Karungin, orang lain bisa karungin. Kenapa kita enggak? Kita disuruh telanjang. Emang gila-gilaan emang guru-guru kita ini. Saya juga guru. Anak diwajibkan renang. Katanya renang, nggak naik kelas kalau nggak renang. Tahu renang? Itu satu ruangan nyampur. Anak-anak SMP yang sudah dewasa sedang mengkal-mengkalnya disuruh pakaian kayak kodok. Renang sama-sama anak laki pakai cancut. Yang ngajarin juga gurunya pakai cancut. Hati siapa yang tidak bergetar? Iya, jajal kakek-kakek umur 65 tahun ajak nonton, kalau nggak mati langsung deh. Cawan. Makanya, anak-anak kita kalau diwajibkan renang, cegah. Jangan, biar anak saya nggak naik kelas. Anak saya begitu masuk SMP datang pulang, Pak, mesti renang kata Pak Guru. Harus renang, kalau enggak naik kelas. Saya kirim surat ke kepala sekolah. Kebetulan anak buah saya, dia udah digaji. Megang anak kita nggak bayar lagi, pensambar geledek betul. Ini, makanya dilarang pakai jilbab itu gara-gara ini. Nggak ada tontonan gratis. Hadirin yang terhormat, inilah adegan yang berlaku di negeri ini. Benar tapi bohong. Adil tapi apa itu? Malak. Tidak adil. Makmur tapi tapi bahasanya bagus. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan segala macam kegiatan. Saudara-saudara, generasi muda ini adalah pelanjut negeri ini. Tulis di spanduk, misi 17 Agustus menuju masyarakat adil dan makmur. Yang nulis apa tadi? Saya. Lo sekolah di mana? Kagak. Kenapa? Nggak ada biayanya. Sama juga bohong dah lo. Bagaimana bisa adil? Ya kamu aja nggak sekolah. Mau kuliah cuma tahan 2 tahun. Nggak ada duitnya. Wajib belajar kan, segera wajib belajar, bayarnya yang koit. Ini sama juga bohong. Wajib belajar, hebat kita wajib belajar. Iseng-iseng masuk anak di SD. Nggak ada bayaran Pak, cuma uang bangku. Uang bangku. Uang bangku sama bayar sah. Ya Allah, saya pernah diundang oleh satu SMP dulu, wakil wali murid. Itu uang titipan untuk pembangunan sekolah 25.000. Saya bilang, Pak Kepala Sekolah, sebaiknya bilang aja bayar begitu. Jangan pakai basa-basi deh, kita ini orang kampung. Habis dari sana, oh kalau begitu bohong, diajar dari atas ya. Tepuk tangan ibu-ibu baru tumben ada wali murid yang ngomong begitu. Ini mesti begitu. Bohong kita semuanya. Nggak ada bayaran, yang ada SPP.
BP3, uang bangku, uang renang, uang apa saja ada semuanya. Tapi wajib belajar. Pak itu model. Ini aneh dunia sekarang ini. Ya tadi bebas rahasia. Golkar menang, kita jaya. Nggak bakalan jaya, nggak bakalan adil selama Golkar memerintah. Kenapa? Lambangnya nggak benar. Iya, lambangnya pohon beringin. Udah pernah lihat pohon beringin? Nah, saya orang hutan, tahu betul. Iya, saya orang hutan. Teman saya ajak piknik ke kebun raya, saya bilang sama juga bohong. Kenapa? Nah, gue orang hutan disuruh nonton pohonan kayu. Nggak benar, sama juga ini buaya disuruh renang, diajari renang. Nggak benar. Pohon beringin itu adalah pohon yang tumbuh dari pohon yang lain. Permulaan. Keluarlah akarnya dari atas ke bawah. Tuh. Tambah lama dia menghisap makanan dari pohon tempat dia numpang. Akhirnya suburlah daunnya, banyak akarnya, mati pohon tempat dia hidup itu. Akhirnya dia, lihat aku suburmu di atas bangkai temanmu. Beringin itu begitu. Pohon beringin, pohon yang subur di atas bangkai pohon-pohon yang lain. Oleh sebab itu dikutuk oleh pohon-pohon yang lain. Akibat daripada kutukan, daunnya kecil, buahnya kecil, pahit. Akibat daripada kutukan, daunnya kecil, buahnya kecil, pahit. Kayunya nggak laku buat rumah, dipakai buat kayu api, hitam semua muat. Nih, pohon beringin. Kalau nanam pohon beringin di depan rumah, sediakan tukang sapu pagi dan tukang sapu sore. Sore pagi sapu, sore sapu, besok pagi sudah penuh lagi. Pagi sapu, besok sore lagi sudah ada. Kenapa? Kotorannya jatuh dari atas. Maka kalau mau tidak piara tukang sapu, potong pohon beringin. Makanya saudara, Indonesia biar dengan cara apa mau memberantas korupsi tidak bisa. Soalnya korupsi jatuhnya dari atas. Kalau mau berhenti korupsi, potong pohon korupsi. Masuk di akal nggak itu? Pohon beringin itu. Semua juga Allah Ta'ala jadikan makhluk ini buat iktibar kita, perbandingan kita. Makanya hati-hati pohon beringin. Jangan bikin lambang pohon beringin, rusak. Makanya mendingan ganti deh, tahuan, ganti mendoyok. Iya, PDI tetap kepala kebo, ada manfaatnya. P3 jangan, ganti usro. Iya, jangan bohongin umat, gambar Ka'bah. Konferensi P3 memantapkan kehidupan dan bernegara dan berbangsa menuju masyarakat yang demokrasi. Udah jangan ngomong, udah kelewat banyak. Anak cucu kita sudah kasih tahu bahwa toko-toko P3 yang sekarang ini adalah banyak manusia yang menipu. Nanti kalau pemilu anak kita tanya, siapa yang ceramah tadi? Kiai Anu, sini. Nih lihat, Bapak punya catatan. Mana apa? Iya, yang nama ini. 5 tahun yang lalu ini kita ditipu media ini. Banyak yang rugi tuh. Maka saya katakan sebelum pemilu banyak orang yang keki itu. Hati-hati pemilihan umum sekarang ini. 3 kontestan yang ditampilkan itu Golkar, PDI, P3, tidak lebih, tidak kurang. Seperti 3 orang pedagang. Yang satu tukang somai, yang satu tukang capcay, yang satu lagi tukang bakso. Yang punya babah, saya bilang. Akhirnya orang ngah. Begitu selesai pemilu, si tukang-tukang dagang ini berangkulan tukar sendok, tukar garpu di layar televisi. Nangis kita, benar juga kan. Ini biar gini-begini ada benarnya omongannya, analisanya tepat. Sekarang kita diberakin. P3 bukan partai Islam, tidak Islam lagi. Berasaskan Pancasila, tidak Islam, tidak kenal Islam. Bahkan Dr. Andus Sudarji yang terhormat dan dipuja-puja, beliau sempat juga berkoar, Pancasila paling luas, Islam sempit. Konyol amat jadi orang. Yang mau saya biar orang lain yang ngomong, jangan lo ketahuan belang lo. Aduh, ini orang gak punya otak kali nih, artis
Dulu tapi ceritanya ini. Ingat cerita Fir'aun belum rapi nih, izin panjang soalnya. Dandanannya aja. Itu terus. Akhirnya saudara-saudara, Fir'aun menjadikan Musa sebagai musuh bebuyutannya. Melihat dukungan massa dengan segala tipu dayanya, maka akhir kepentingan Fir'aun, dia keluarkan doktrin nasional bahwa bagi partai politik apa saja yang ada di negeri ini dilarang berasaskan tinggi. Saya yang punya aturan, ada organisasi, kalau saya bilang bubar, bubar. Saya bilang jalan, jalan. Itulah puncak kesombongan Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala bilang, ayo deh sombong deh, nggak terlampau luas bumi Allah. Ntar kalau malaikat datang colekin belakang mati loh. Akhirnya karena terlalu sombong Fir'aun mati dalam kehinaan. Inilah cerita Fir'aun, saudara-saudara. Ini belum ceramah. Belum. Baru mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 1 kurang, saudara. Iya beres deh, beres. Beres, tenang aja deh. Ternyata saudara-saudara tidak ada yang bikin heboh. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang berkelahi. Semua duduk dalam mengharapkan ridha Allah. Betul tidak? Tapi kenapa dikatakan membuat keonaran? Kocak nggak itu? Kocak. Biar kita bongong sendiri deh tuh. Nah, rakyat tahu deh bahwa banyakan bohongnya daripada benar. Allah Ta'ala memberikan perbandingan di dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala siapkan yang namanya neraka itu buat dua makhluk. Jin dengan manusia. Jin dengan manusia. Jin, sudah tahu jin. Jin itu makhluk halus. Dia bisa ngelihat kita tapi kita nggak lihat dia. Itu jin namanya. Termasuk yang ngintip-ngintip jin. Itu jin juga itu. Sebab minal jinnati wal nas. Jin itu dari manusia-manusia juga. Nah yang suka ngumpet-ngumpet kita nggak lihat dia lihat kita, jin juga. Makanya kalau ketemu colok matanya. Kenapa colok gua? Lo jin sih. Ini colok aja. Anggap aja kita nggak lihat. Maaf ya nggak lihat. Masa nggak lihat? Iya. Bapak kan jin ya. Jin. Colok aja langsung begitu. Jangan pakai nanya. Nih yang ngintip nih. Ngamuk. Kenapa? Saya sangka nggak berasa ada apa-apa. Nggak lihat saya segede ini. Bapak kan jin. Saya nggak bisa lihat bapak lihat saya berarti jin. Minal jin nanti. Kemudian manusia termasuk kita ini. Manusia inilah yang diturunkan kepada mereka Al-Quran. Al-Quran itu mengatur hidup manusia. Kapan? Sejak manusia itu jadi manusia. Sebab Al-Quran diturunkan untuk petunjuk bagi manusia. Sejak manusia jadi manusia. Kalau sudah tidak lagi jadi manusia, Quran batal. Umpamanya kita jadi monyet semua, nggak laku Quran. Maka bertentangan dengan ucapan Quran itu temporal dan lokal. Temporal dan lokal itu begini maknanya, Bu. Kita lagi sholat nih, itu agama. Aja apa aja keembar, nggak apa-apa itu. Agama itu cuma buat sholat toh. Nah, di dalam masjid Islam, di luar masjid tidak Islam lagi namanya. Itu namanya temporal dan lokal. Nggak percaya tanya aja yang punya omongan. Kalau ketemu di pasar tanya aja dah. Ya, ini saudara-saudara. Katanya manusia dikasih hati, dikasih mata, dikasih telinga, nggak digunakannya kal an'am, seperti binatang ternak. Nah ini ceritanya binatang ternak satu kebo, kerbau sebangsanya sapi, kambing, kemudian yang kedua anjing, ternak juga itu, bebek, ayam. Ini aja dulu 5, nanti nggak hafal. Kerbau, kenapa dituduh kita seperti kerbau? Kerbau badannya gede, otaknya kosong. Tolong, begotnya dia deh. Mau aja disuruh kemana aja mau. Asal ada sahabatannya jalan ke dia. Pokoknya mau
ini dulu dong nih, kebo lah ini satu itu lagi suruh aja suruh nih air kebo. Kemudian kerbau, nah ini ceritanya binatang ternak satu kebo. Kerbau sebangsanya sapi, kambing. Kemudian yang kedua anjing, ternak juga itu, bebek, ayam. Ini aja dulu 5, nanti nggak hafal. Kerbau, kenapa dituduh kita seperti kerbau? Kerbau badannya gede, otaknya kosong. Tolong, begonya dia deh. Mau aja disuruh kemana aja mau, asal ada sabetannya jalan deh dia. Pokoknya mau jalan ini dulu dong nih, kebo lah ini satu itu lagi suruh aja suruh nih air kebo. Kemudian kerbau badannya besar, anak angon bawa kerbau dibawa ke sana mandiin siang-siang, dibawa keluar ke padang rumput, ketemu kubangan, bekubang juga itu kebo, main lumpur-lumpuran. Hari ini naik haji, besok embat lagi kebo, haji lagi, bikin lagi dosa kebo. Naik haji aja tapi merusak agama, apa namanya? Kalau ada camat naik haji, pulang haji menghancurkan Islam. Ada lurah naik haji, pulang haji musuh pengajian. Ya sebut aja deh ke sono-sononya, biarin rata-ratain. Biarin kebo semuanya. Kebo ada yang pakai dasi, ada yang naik Mercy, macam-macam deh kebo. Kebo, itu kerbau itu. Kedua kambing, dagingnya enak. Kambing jenisnya ada 2, laki dan perempuan. Yang paling berbahaya kalau kambing ini sudah lulus ujian, naik tingkat kesarjanaannya, menjadi titelnya bandot. Kalau sudah ada titel bandot kepada kambing, ini bahaya. Kalau giliran kena penyakit kawin, nggak peduli, anak sekolah kek, janda kek, buruh, main bat aja tuh kambing. Maka banyak kambing-kambing yang naik mobil, yang main begini, anak sekolah yang pakai seragam, naikin di mobil, akhirnya anak orang jadi peret, ini kambingnya. Ya, memang ada itu, kambing pakai safari, pakai jas, macam-macam kambing itu. Itu kalau kegilaan kawin. Urusan kambing itu cuma 2, kawin perut, kawin perut, kawin perut. Dia nggak peduli mau halal atau haram, yang penting bisa kawin, bisa ada isi perut. Itu kambing. Oleh sebab itu tidak tentu halal haramnya, menyebabkan bau badannya luar biasa. Itu sarjananya kambing, baunya masya Allah. Coba ajak tidur kambing 1 malam aja, nggak bisa tidur kita. Pagi-pagi setengah mati pusing. Kenapa lo? Pusing gue. Kenapa lo? Bau lo. Udah deh, mandi pagi. Mohon mati daripada mandi. Itu kambing. Udah ketahuan banyak dosanya kepada umat. Disuruh tobat malah marah. Pak, udah jangan ngomong begini deh. Kasih aja orang Islam mau beribadah, biarkan aja. Nggak bisa. Kambing. Dikasih tahu jangan ngomong gitu. Quran tuh begini. Marah. Kambing. Marahan dia kan kita. Kambing. Itu namanya. Rasa diri banyak dosa diajakin untuk bertobat, namanya kambing. Ingat tuh kalau ketemu kambing, lihat deh. Kalau suami kita dosanya berlipat-lipat, disuruh tobat nggak mau, ibu sudah kawin sama kambing, ntar beranakin domba. Bahaya itu. Kedua sudah itu. Kemudian anjing itu digunakan hanya sekedar untuk menakut-nakuti orang, tampang nyusahin orang. Tuh kambing, anjing tampang nggak ada manisnya, orang baik-baik bukuk itu aja. Kita datang, assalamualaikum, bukuk nggak persis.
anjing. Makanya jangan makan anjing supaya lagu lo jangan kayak anjing. Biar galak anjing pintar mencilat, matinya di tulang. Anjing galak setengah mati lemparin tulang, nunduk tuh anjing. Biar gimana saudara ini liwat di sini? Hah? Tidak tahu aturan? Goceng, diam anjing. Di perkara ini tidak bisa diselesaikan. Gimana Pak? Ini tanah warisan saya nih, nggak bisa. Sudah nggak ada surat yang resmi. Kali ini beres dipanggil aja. Anjing namanya. Biar tahu binatang itu dikasih Allah buat contoh. Buat contoh. Ya, bikin Pak surat ini. Oh nggak bisa, jangan ini. Udah nggak bisa aja deh. Masa nggak bisa Pak ini? Anjing. Barang nggak bisa keluar di pelabuhan dikasih dulu anjing. Ngaji anjing-anjingan kita biarin. Ini kan ahli neraka itu. Semua kalau bisa disuap dengan tulang, semua hukum bisa berjalan karena tulang, itu namanya tabiatan. Ini kita juga, anak kita dibawa orang, disuap pakai mie satu bungkus, nggak nanya anaknya dibawa kemana, anjing. Hati-hati tuh. Ini bak nih kedoyan abad nih, mie nih, nggak nanya lo dibawa kemana pacar lo, enggak, mau digulingin anjing. Hati-hati aja itu. Iya, luas nih. Makanya pajak. Tapi kan pajak kekayaan. Pajak kekayaan. Yang enam lagi. Sini. Ini jangan dicatat yang ini nih. Ini punya gue yang ini saja. Ini beres deh lo naik pangkat nih. Anjing. Tapi nggak urusan. Itu baru 3 itu anjing piaraan. Makanya saudara-saudara, mendingan anjing hutan daripada anjing kota. Iya saudara-saudara. Yang keempat, bebek. Iya. Bebek ada 2. Bebek Manila, bebek Jawa. Nah, bebek Manila badannya gede, tapi pukulannya ada. Sama bebek hutan. Yang cilaka ini bebek yang satu ini, namanya badan hebat, tongkrongannya ada, kaki lebar, mulut lebar, tapi otak kosong. 1000 bebek diaman oleh 1 orang, lurus jalannya nggak ada yang berontak. Bebek nama. Kalau kita tidak mau ngeritik, hanya pandai mengatakan setuju, setuju, apa itu? Gimana saudara setuju? Bagaimana saudara-saudara anggota parlemen setuju nggak setuju? Bebek. Rakyat kita itu udah mati, setuju? Enggak. Rakyat kita mesti dikatakan menang. Rakyat kita makmur, setuju nggak setuju? Bebek. Itu bebek. Kaki gede, laganya sih dia kan kepala ke atas aja kan kalau jalan bebek. Dia petenteng pakai safari dia. Tahu-tahu otak kosong. Cuman datang bisa bilang iya setuju, tanda tangan, dasar turunan bebek. Makanya manusia kalau sudah dipimpin oleh bebek, melarat 7 turunan saudara. Makanya mari kita halau bebek-bebek yang berkuasa. Bebek berkuasa, iya. Pokoknya ada di satu instansi bebek, turun. Bebek. Bagaimana pendapat? Setuju bos? Bebek loh. Bagaimana pasang spiral boleh? Setuju, bebek. Kalau kiai bebek. Kalau ustad bebek. Pokoknya siapa aja yang main setuju tanpa periksa bebek aja urusannya. Masa kita bebek-bebekin, ya biarin aja. Nanya marah-marah, emang saya bebek? Siapa yang bilang bebek? Bebek situ. Enggak, ya sudah jangan marah. Kalau enggak bebek, kenapa jadi marah? Berkuasa. Bebek berkuasa, iya. Pokoknya ada di satu instansi bebek, turun. Bebek. Bagaimana pendapat? Setuju bos? Bebek loh.
periksa bebek aja urusannya. Masa kita bebek-bebekin, ya biarin aja. Nanya marah-marah, emang saya bebek, siapa yang bilang bebek? Bebek situ. Enggak, ya sudah jangan marah tolong. Kalau enggak bebek kenapa jadi marah? Ini bebek kenapa? Dan suara gede itu bebek. Wak 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 wak, orang takut. Suara si gede ini, saudara-saudara, merdeka! Wah, kita adalah tidak, waduh, otak kosong. Bebek loh, ini bebek. Saudara-saudara, janganlah saudara mengatakan bahwa kita ada pribumi dan non-pribumi. Sebab kita dengan Cina-Cina kafir itu satu bangsa. Bebek loh. Dia nggak tahu, penggusuran segala macam itu Cina yang untung. Kampung di sebelah sana digusur, dibakar, Cina lagi. Kuburan diangkat, jual ke Cina. Ini Cina-Cina emang bangsat ini. Benar-benar. Makanya kan saya bilang kemarin ini, matiin bangsat, nggak kasih semprot, ambil jarum, tusuk atu-atu. Ketemu di mana aja jangan pakai nanya. Oh lo yang bangsat cap. Masalah begitu. Semua MKL ditutup gara-gara bangsat ini. Ini saudara-saudara. Mulai besok insya Allah. Besok aja, nggak besok hari Senin, Selasa, pokoknya besok aja. Kita tunggu melengnya besok. Biar nggak bisa tidur tuh Cina-Cina. Dan anehnya banyak pejabat yang mau jadi anjing Cina, itu yang saya heran. Jaga rumah Cina, senjata dibeli oleh pajak rakyat buat jaga Cina. Aneh, ini Fir'aun. Fir'aun gara-gara Nabi Musa membunuh Bani Israel. Saudara, akhirnya Fir'aun benci kepada bangsanya sendiri. Bangsa yang masuk yang diangkat-angkat. Kalau ada Cina aja datang bikin KTP. Bikin apa kok? Bikin KTP biar saya deh. Ntar besok saya angkat. Coba kalau bangsanya sendiri. Bikin apa, Mat? Ini nih Pak nih KTP ini udah lewat 2 hari. Lu nggak tahu aturan sih. Ini udah lewat 2 hari nih. Ini ke wali kota ini Mas nih. Kalau nggak begini 5.000 nih Mas. Lu bisa ditahan. Coba itu kalau bangsanya sendiri susah amat. Ini dasar anjing memang ini. Gini. Jadi yang membuat rusak pejabat, membuat rusak bangsa Indonesia ini Cina Kristen, Cina Kristen, Cina Kristen. Cina pendukung keuangannya, Kristen punya program, saudara-saudara. Di mana-mana sektor Kristen. Urusan pegawai Kristen, semua sektor ditempatkan orang Kristen. Akhirnya ulama-ulama kita kemakan Kristen, saudara. Ya, yang punya biaya Cina. Maka jangan saudara emang anggap Cina ini hebat, tidak bisa. Ini bajingan yang merusak bangsa ini. Banyak rakyat yang menangis gara-gara Cina ini. Bongkar ini, mau bangun pasar baru, bikin pasar tingkat 4. Akhirnya pedagang pribumi lemparkan ke pinggir jalan, yang ngisi Cina. Tiap-tiap pagi datang kamtipnya dengan mobil, tolak tinggal. Hei, jangan sini. Acak-acak ini. Angkat. Pak, jangan Pak, modal kecil nih. Tidak bisa. Melanggar peraturan. Oh, jangan begitu. Tadi waktu pemilihan umum kan saya nusuk juga. Itu dulu, sekarang lain. Coba kalau Cina tidak ada yang berani berkutik, sudah. Ada toko Cina di sini. Mau bikin jalan, belokin jalan daripada tubruk Cina, sudah. Makanya saudara-saudara yang merasa kita ini adalah sendal jepitnya Cina. Ya, saudara. Pendidikan yang bisa melanjut, jadi dokter, jadi akabri sekarang ini Cina. Orang Indonesia terpaksa menangis di pojokan. Perusahaan pelayanan Cina. Pribumi mati. Kayu Cina. Tapi kalau getahnya rakyat Indonesia. Pemerintah lingkungan hidup mengatakan pencemaran alam karena banyak hutan yang tebang oleh para peladang-peladang liar. Bukan peladang yang dapat izin pohon itu adalah Cina, saudara. Cina yang pohon-pohon di hutan besar itu dibabat habis
hanya terjadi banjir. Yang dikambing hitam kan bangsa Indonesia, terutama yang beragama saudara, kita aja yang disalahin. Siapa yang jual hutan? Yang beli Cina semuanya. Cina mestinya begitu. Pokoknya begitu aja deh. Mana aja. Tahun 65 Cina dihancurkan. Tapi 3 tahun kemudian mereka naik lagi dengan segala kehormatan. Cina semuanya. Orang yang menyelamatkan Cina ini saya yakin dia juga turunan Cina, saudara. Nanti juga terbuka sejarahnya. Maka sebab itu yang bisa menikmati pendidikan, menikmati hasil negeri yang dikorbankan dengan darah dan air mata ini hanya segelintir manusia Indonesia yang pintar mencium pantat Cina. Tapi bangsa Indonesia yang mati-matian ini, mereka akan menerima kemelaratan kalau bukan 7 turunan, mungkin 8 turunan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara harus buka mata. Apa yang bersinar, apa yang merah, apa yang putih, apa yang hijau, yang disebutkan indah negeri ini, itu bukan milik saudara, tapi milik Cina. Kita hanya tinggal di rumah kontrakan. Ngomong si gede, saudara-saudara, mari kita menuju adil makmur. Bapak RT rumahnya di mana? Itu kontrak di belakangnya. Kontrak. Yang ngomong dah, ada urusan. Itu Cina. Itu saudara-saudara. Itu bebek. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh bebek. Manusia yang pandai bilang iya, setuju, amin, 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 amin. Nggak ada pukulannya sekali. Yang terakhir, saudara, ayam. Ayam ada 2. Ayam negeri sama ayam kampung. Kalau ayam negeri cuman pintarnya apa? Bertelur, nggak kawin. Tapi yang kalau ada manusia yang kawinnya tidak beranak terus, ayam negeri. Ayam kampung mahal, telurnya buat obat. Karena merasa manusia butuh telur ayam, maka oleh sebab itu ayam kampung itu belagunya setengah mati. Karena dia merasa banyak berbuat baik. Kalau ada orang yang berbuat baik, kemudian berkuar, ini potongan ayam kampung. Contohnya, di satu masjid yang banyak pengunjungnya, panitia bilang, kalau ayam negeri cuman pintarnya apa? Bertelur, nggak kawin. Tapi yang kalau ada manusia yang kawinnya tidak beranak terus, ayam negeri. Ayam kampung mahal, telurnya buat obat. Karena merasa manusia butuh telur ayam, maka oleh sebab itu ayam kampung itu belagunya setengah mati. Karena dia merasa banyak berbuat baik. Kalau ada orang yang berbuat baik, kemudian berkuar, ini potongan ayam kampung. Contohnya, di satu masjid yang banyak pengunjungnya, panitia bilang, bapak-bapak pada jamaah, pada hari ini kita kedatangan bos mau sholat Jumat di sini. Oleh sebab itu, shop yang di depan ini harap dikosongkan. Di masjid ada fitnya. Bapak-bapak mundur deh. Ini masjid ini dipimpin oleh manusia yang tidak beriman. Manusia yang memimpin masjid itu mesti punya tekad, iman ke Allah, iman ke hari kiamat, walam ya'sa ilallah, tidak pernah takut melainkan kepada Allah. Dia datang, tunggu, belum datang, masih kosong saf depan, belum datang itu, terpaksa Jumat ditunda sedikit. Datang semua penuh itu, tentara, polisi, mobil, pansel segala macam. Ibu-ibu pada tutup pintu. Pak RT, emang ada perang Pak RT? Enggak bos, mau sholat. Ya Allah, mau sholat aja kayak mau perang. Sholat Jumat berapa rakaat? 2, mending banyak. Banyak tentara, banyak polisi, hansip, bentungan, semuanya Islam, tidak sholat Jumat. Kenapa? Gara-gara bos. Khotib ngomong lagi pada waktu itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak asuh di TV disiarin. Ya, nggak
berapa? Bapak Anu telah memberikan sumbangan kepada bencana alam sebanyak Rp5.000. Waduh, kan main radio siarin, mass media, televisi, koran, semua menyiarkan. 5.000 mending banyak. Ini dasar ayam begini modelnya itu. Saya ingat, pengurus masjid yang baik jangan pandang siapa yang datang belakangan belakang. Ada yang mau meloncat ke orang, Pak, maaf ya, di belakang Pak, sini masjid, jangan loncat-loncatin orang. Saya kan Pak Camat, saya tahu di sini nggak ada camat. Sana duduk. Nggak bisa, saya ini wali kota, saya tahu Bapak wali kota, tapi telat datanya duduk situ. Di sini masjid, itu beriman namanya itu. Enak nggak enak dekat WC. Begitu. Kalau wali kotanya punya kesadaran umpama, nggak apa-apa deh, duduk, nyelinap di tengah-tengah. Di depannya Kang Beca. Begitu sujud, kaki tukang beca mendarat di jidat. Apa itu? Di sholat ditanya, Pak pengurus ini, Bapak kenal yang duduk di depan saya? Kenal. Siapa itu? Situ Kimin, Pak. Dia kerja narik beca, Pak. Oh, tolong kasih tahu Pak RT RW, jam 9 pagi datang ke kantor saya. Situ Kimin dapat surat panggilan meriang, saudara. Salah apa gue nih katanya? Nggak beca rusak atau apa? Daftar. Di sana sudah daftar. Bapak siapa? Saya tuh Kimin, Pak. Oh, Bapak yang dipanggil sama Pak Wali Kota, iya. Masuk Pak, telepon ke dalam. Pak Tukimin sudah datang Pak. Oh silakan, suruh masuk. Dikawal masuknya, namanya menemuin wali kota tukang beca. Demikian nih, berhenti kali jadi orang gue ini. Begitu. Malu menghadapi pejabat sama juga menghadap Tuhan. Begitu masuk, silakan duduk Pak. Assalamualaikum kata Tukimin. Waalaikumsalam. Pejabatnya masih Islam. Silakan duduk Pak Tukimin. Bapak kerja apa? Narik beca Pak. Bagus. Pendapatan berapa sehari? 3.000 Pak. Anak saya cuma 3. Oh, bagus. Sholat Jumat nggak kuat? Sholat Pak. Di masjid Pak, di masjid Jamian Pak. Duduk. Merasa nggak waktu sholat itu kaki Bapak meleset ke belakang? Iya Pak. Pernah merasa ada jidat orang? Pernah Pak. Nah, ini jidatnya. Gitu. Berhubung Pak Tukimin lah satu-satunya di dunia ini yang berhasil mendaratkan telapak kakinya di jidat saya, maka saya kasih hadiah 2 juta. Beli bajai. Begitu wali kota yang baik namanya. Tapi Pak Tukimin, ini jangan kasih tahu siapa-siapa. Bilang kalau ada yang nanya mau silaturahmi. Sebab berapa Pak? Nanti pada berebutan tukang beca mau mendaratkan kakinya. Begitu. Itu orang yang mengerti masjid. Masjid itu rumah Allah. Isi masjid itu hamba Allah. Mereka datang cari ridha Allah. Katanya tidak boleh berpolitik dalam masjid. Tidak ada politik di dalam masjid. Politik itu sempit. Islam terlampau luas. Jauh di atas politik. Membalik karbitan ini ngomong politik di masjid. Giliran balik Golkar aja ngomong. Saudara-saudara, mari kita sukseskan program keluarga berencana. Rame-rame kita pasang kondom. Ini bukan politik ini. Ini politik namanya. Anjurin kepentingan penguasa. Ini saudara-saudara, nitip titipe ayam namanya. Makanya manusia yang bertipe seperti kelima binatang inilah yang ditentukan oleh Allah sebagai penghuni kapling neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya bakal dapat kita kapling nanti itu saudara-saudara. Oleh sebab itu hadirin yang terhormat, ada suara dari belakang, ini jam 1:30. Memang saudara-saudara kalau diturutin betul, saya habis dari Serang kemarin ini, saya belum jumpa seumur hidup ada ibu-ibu yang kuat duduk nungguin ceramah dari jam 2 sampai jam 4. Itu di Udik tuh, apalagi di kota. Ini malam minggu penutupan Jakarta Fair. Ya. Kita doakan mudah-mudahan bala datang kepada
makmurkan Jakarta Fair. Saudara-saudara jangan pulang. Terakhir saya mau baca doa. Hadirin yang terhormat, itulah yang perlu kita amalkan dalam hidup kita ini. Pertama-tama saya tanya kepada hadirin, mari saya ajak berkebulatan tekad. Ikut saya. Bismillah.